Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada saat ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama menjalankan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kena di yaumul qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Bahwasanya semua amal perbuatan itu sah tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas sesuai apa yang diniatkan. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah karena dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya untuk apa yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat penting sekali karena termasuk bagian dari inti ajaran Islam. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwasanya yadkhulu fi hadis innamal a'malu binat sulusul ilmi wa sababu dzalika anna kasbal 'abdi yakunu biqalbihi wa lisanihi wa jawarihi fanniyatu bil qalbi ahadul aqsami as-salasa. Bahwasanya hadis ini itu masuk atau mencakup sepertiga ilmu, karena perbuatan hamba itu kalau tidak dengan hati, dengan lisan, ya dengan perbuatan. Sedangkan niat dengan hati itu adalah salah satu dari tiga bagian tersebut. Maka dikatakan hadis ini mencakup sepertiga daripada ilmu. Oleh karena itu, karena saking pentingnya masalah terkait dengan niat ini, para ulama mengawali karangan bukunya dengan hadis innamal a'malu binniyat ini. Seperti Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari, beliau juga mengawali kitabnya dengan hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian Imam An-Nawawi dalam tiga kitabnya Riyadhus Shalihin, Al-Azkar, dan Al-Arba'in An-Nawawi, itu juga semuanya karangannya diawali dengan hadis innamal a'malu binniyat. Tujuannya apa? Tujuannya wa faidatu hadzal bad'i tanbihun li talibil ilmi ay yusahhiha niyyatahu li wajhillahi ta'ala. Rasanya tujuannya adalah untuk meluruskan niat para pembaca atau para pencari ilmu itu
niat untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa niat kok begitu penting bagi amal perbuatan seseorang? Dalam hadis ini mencakup beberapa faidah atau kandungan hadis. Yang pertama, ishtiratun niyah, syarat niat. Jadi niat itu merupakan syarat diterima atau tidaknya amal perbuatan. Syarat diterima atau tidaknya amal perbuatan. Dan amal ibadah atau amal perbuatan itu tidak akan menghasilkan pahala kecuali berdasarkan niat. Amal atau ibadah yang tidak didasari dengan niat itu tidak akan mendapatkan pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu niyah wa mahalluha, waktu niat dan tempatnya. Kapan waktu niat itu dimulai? Waktu niat itu dimulai ketika awal ibadah. Kalau sholat ya ketika takbiratul ihram. Kalau puasa ketika sebelum fajar. Itu awal ibadah. Dan tempatnya di mana? Tempatnya itu ada di hati. Jadi mahallun niyah al-qalbu fala yushtaratu at-talaffuzu biha. Tidak disyaratkan melafalkan. Tapi kalau melafalkan bagaimana? Melafalkan itu hukumnya sunnah. Liyusa'idal lisan al-qalb. Jadi untuk membantu lisan supaya hati itu menghadirkan itu waktu niat dan tempatnya. Kemudian hadis ini juga memberikan faedah bahwasanya niat bagi amal itu ibarat ruh bagi jasad. Niat bagi amal itu ibarat ruh bagi jasad. Artinya apa? Jasad tidak akan berfungsi tanpa adanya ruh. Jasad itu tidak akan berfungsi tanpa adanya ruh. Dan ruh itu juga tidak akan tampak jika terpisah dari jasad. Ruh itu tidak akan tampak jika terpisah dari jasad. Jadi antara ruh dan jasad itu ibarat antara niat dan amal, saling berkaitan antara keduanya. Kemudian yang selanjutnya faedah daripada hadis ini bahwasanya semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah atau perbuatan boleh itu jika diiringi dengan niat karena mencari ridha Allah maka akan bernilai ibadah. Perbuatan mubah itu bisa bernilai ibadah kalau diniati. Dalam hadis atau dalam suatu keterangan dikatakan kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyah min a'malil akhirah. Banyak amal dunia yang di situ menjadi amal akhirat karena bagusnya niat. Sebagai contoh, seumpama amal dunia makan, ya maka itu perbuatan atau sesuatu yang mubah boleh. Tapi makan itu bisa menjadi sesuatu yang bernilai akhirat jika diniati. Jadi mulai dari tata caranya, mulai di awal atau sebelum makan baca bismillah, kemudian berdoa, dan ketika makan diniati bahwa makan ini untuk beribadah kepada Allah supaya mempunyai kekuatan untuk beribadah kepada Allah. Nah, perbuatan atau amal yang mubah seperti ini itu akan bernilai ibadah. Itu perbuatan dunia yang menjadi perbuatan akhirat. Sebaliknya, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bi su'in niyah. Sebaliknya, jadi amal akhirat itu bisa menjadi amal dunia
karena buruknya niat. Contoh sedekah, nah, kita mau sedekah tapi dalam sedekah itu ada niat yang buruk. Tentunya ingin dipuji ketika sedekah, atau ketika kita mau berjamaah ke masjid, kemudian biar dikatakan orang-orang itu dipuji, wah sergap jamaah, atau membaca Quran keras-keras supaya didengar oleh orang, suaranya bagus dan seterusnya. Nah, semua itu amal akhirat yang menjadi amal dunia karena buruknya niat. Itu faedah yang kesekian. Kemudian selanjutnya, bahwasanya niat ini adalah perbuatan yang membedakan ibadah dengan adat istiadat. Jadi antara ibadah dan adat istiadat atau kebiasaan atau rutinitas itu tergantung daripada niat. Umpama mandi, mandi itu kan rutinitas setiap hari. Tapi kalau kalian niati mandi untuk semua membersihkan supaya wangi, supaya orang tidak terganggu dengan bau badan kita, nah itu bernilai ibadah seperti itu. Jadi niat itu sebagai pembeda antara kebiasaan, ya, antara kebiasaan dan ibadah. Membedakan antara ibadah dan kebiasaan atau rutinitas itu adalah niat. Kemudian selanjutnya faedah daripada hadis ini yaitu seseorang yang berniat akan melakukan perbuatan, baginya itu akan mendapatkan satu pahala. Orang akan melakukan suatu perbuatan baik, dia itu dicatat satu kebaikan walaupun belum melaksanakan perbuatan baik tersebut. Kalau dia sudah melaksanakan perbuatan baik tersebut, maka dia akan dapat satu pahala lagi, satu kebaikan lagi. Jadi dia akan dapat dua kebaikan karena niatnya yang baik dan pekerjaannya yang baik atau amal perbuatannya yang baik. Sebaliknya, kalau dia itu punya niatan yang buruk, ada niat yang buruk, dia itu belum dicatat sebagai perbuatan dosa atau buruk sebelum dia itu melaksanakan perbuatan tersebut. Jadi dia itu akan dicatat sebagai satu perbuatan dosa kalau dia itu sudah melaksanakan perbuatan dosa tersebut. Dia itu hanya dicatat satu saja, berbeda dengan perbuatan yang baik. Niatnya diberi pahala, perbuatannya juga diberi pahala. Tapi kalau niat buruk belum dicatat sebagai perbuatan dosa sebelum dia itu melaksanakan atau mengerjakan perbuatan dosa tersebut. Kemudian hadis ini juga mendorong kita untuk ikhlas dalam beramal, ya. Dalam beribadah itu harus ikhlas agar mendapatkan pahala di akhirat dan kemudahan atau kebahagiaan di dunia. Selanjutnya terkait dengan para pencari ilmu, orang yang mencari ilmu juga termasuk bagian dari ibadah. Ketika orang mencari ilmu itu juga harus diniati. Lah, niat mencari ilmu itu apa saja? Dikatakan dalam kitab Ta'limul Muta'allim ada 4 hal niat ketika seorang itu mencari ilmu. Apa saja 4 hal tersebut? Yang pertama adalah niat mencari ridho Allah. Nawaitu ta'alluman linaili ridho Allah. Pertama, mencari ridho Allah. Niat mencari ilmu untuk mencari ridho Allah. Yang kedua, wa izalatil jahli an nafsi wa ghairi. Yang kedua yaitu niat untuk menghilangkan kebodohan untuk dirinya dan orang lain. Jadi diri dan orang lain itu supaya hilang kebodohannya itu. Kemudian
yang ketiga wal ihyaiddin, untuk menghidupkan agama Islam. Karena Islam itu tidak akan hidup tanpa adanya ilmu. Jadi ketika kita belajar mencari ilmu, itu seakan-akan kita itu sedang menghidupkan agama Islam. Yang terakhir wali syukrin nikmah, untuk mensyukuri nikmat, baik nikmat akal maupun nikmat sehat badan. Nah, itu 4 hal niat ketika kita mencari ilmu. Wa itu ta'alluman linaini ridallah wa izalati jahli an nafsi wa ghairi. Kemudian wali ihyaiddin wali syukri nikmah biniyatin shadiqatin wa ma'atawakkulin, dengan niat yang benar disertai dengan pasrah tawakal kepada Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan kekuatan niat dalam sebuah amalan, atau kalau bahasa Inggrisnya the power of niat, ya, seperti itu. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita selalu menjaga niat kita, dan semoga ibadah kita selalu diberi atau selalu ikhlas dalam melaksanakan semua amal perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.